Selamat datang di kejuaraan Unstable Unicorns tingkat kecamatan Republik Indonesia. Sedikit memperkenalkan bahwa para peserta pada permainan ini bertujuan untuk mengumpulkan 7 buah unicorn di stablenya masing-masing. Peserta pertama yang memiliki 7 buah unicorn menang. Setiap peserta mendapatkan masing-masing 1 buah baby unicorn di kandangnya. Lalu mereka dibagikan 5 buah kartu untuk memulai permainan. Ada Toma di sisi bawah, Ndoy di sebelah kiri, dan Raffi di atas layar pada pertandingan kali ini. Peserta yang menggunakan pakaian dengan warna terbanyak, jalan duluan. Nampaknya Toma di sisi bawah akan memulai permainan. Ya, sudah dimulai. Toma mengambil kartu pertama. Rhinocorn. Ini merupakan kartu yang cukup efektif dan berbahaya. Dia bisa membunuh unicorn musuh pada setiap turn. Giliran Ndoy jalan. Nampaknya dia mengeluarkan basic unicorn dan bermain safe. Sekarang Raffi. Kartu Y. Ini merupakan kartu upgrade yang juga cukup sakti. Dengan adanya kartu ini di kandang, peserta lain tidak dapat menggunakan kartu N-nya terhadap Raffi. Kembali ke Toma. Extra Tail. Ini juga kartu upgrade yang cukup krusial untuk mengumpulkan perbendaharaan kartu di tangan. Ndoy. Annoying Flying Unicorn. Ndoy dapat menunjuk peserta lain untuk membuang satu kartu di tangannya. Raffi yang ditunjuk. Dia membuang Unfair Bargain. Lalu Raffi. Dia mengeluarkan basic unicorn. Kemudian Toma mengambil 2 kartu karena dia punya extra tail di kandangnya. Dan dia mengeluarkan kartu Y. Jadi sekarang Raffi dan Toma tidak dapat dinai oleh Ndoy. Hahaha. Sekarang Ndoy mengeluarkan kartu reset button. Sayang sekali Raffi mengeluarkan kartu Nay, sehingga kartu reset buttonnya Ndoy tidak dapat berfungsi saat ini. Langkah yang cukup sigap dari Raffi untuk melindungi Y-nya. Sekarang giliran Raffi. Dia mengeluarkan bad hit. Yang dipilih adalah extra tail dari Toma untuk dikembalikan ke tangan. Lalu Toma harus membuang 1 kartu dari tangannya. Toma masih memiliki Rhinocorn di kandangnya, tapi ia tidak akan menggunakannya dan dia akan memilih untuk jalan. Kedudukan masing-masing peserta masih relatif seimbang. Dan sekarang Toma mengeluarkan Blatant Thievery. Ini kartu yang menyebalkan juga ya, seperti mencuri di siang bolong. Dia dapat mengambil 1 kartu apapun pilihannya dia pada Ndoy. Thomas sudah mengambil kartunya. Sekarang giliran Ndoy. Sekarang dia mengeluarkan kartu slowdown kepada Raffi.
Jadi sekarang lengkap ya, Raffi punya kartu Y dan slowdown sehingga dia tidak dapat deny dan tidak dapat mengeluarkan kartu Nay. Sekarang Raffi. Raffi memilih untuk tidak jalan dan mengambil satu kartu lagi. Magical Kitten Core, unicorn ini tidak dapat dibunuh dan kebal terhadap kartu magic. Two for one, ini langkah yang baik sekali dari Ndoe. Dia mengorbankan baby unicornnya dan untuk menghancurkan kartu Y dari Thoma dan Raffi. Padahal sesungguhnya dia sebenarnya bisa mengorbankan kartu annoying unicornnya, karena annoying unicorn kalau dikorbankan akan kembali ke tangan, tidak seperti baby unicorn yang dikorbankan yang akan mati dan kembali ke nursery. Raffi mengeluarkan narwhal, ini basic unicorn, lalu kembali ke Thoma. Kalau kita lihat, Thoma sepertinya tidak pernah menggunakan abilitas dari Rhinocorn-nya untuk membunuh unicorn lain. Tapi kalau kita lihat juga, peserta lain juga tidak memiliki unicorn yang berarti untuk dihancurkan. Thoma mengeluarkan Queen Bee. Dengan adanya Queen Bee di kandang Thoma, maka kandang lain tidak dapat mengeluarkan basic unicorn. Antisipasi yang bagus dari Ndoe dengan mengeluarkan glitter bomb. Raffi menggunakan unicorn swap. Dia akan menukar Rhinocorn dari Thoma dengan baby unicorn miliknya. Sayang sekali Thoma belum sempat menggunakan kartu unit Rhinocorn-nya dan sekarang sudah diambil oleh Raffi. Thoma mengeluarkan double dutch, maka di langkah berikutnya dia dapat memainkan dua kartu. Sekarang Ndoe mengaktifkan glitter bomb-nya. Dia mengsacrifice annoying unicorn-nya untuk menghancurkan double dutch dari Thoma. Jadi Thoma belum sempat menggunakan double dutch-nya, sudah hancur oleh glitter bomb. Langkah yang sangat baik dari Ndoe. Dan dia sekarang mengeluarkan annoying flying unicorn-nya lagi dan menunjuk Thoma untuk membuang satu kartu dari tangannya, dan Thoma membuang back kick. Sekarang Raffi. Raffi menggunakan Shark with a Horn untuk menghancurkan Queen Bee dari Thoma. Permainan yang cukup cantik sehingga dapat mengembalikan kedudukan masing-masing peserta kepada posisi yang cukup seimbang kembali. Sekarang Thoma menggunakan retarget untuk mencuri glitter bomb dari Ndoe. Nampaknya Ndoe membutuhkan beberapa waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Ndoe mengeluarkan basic unicorn, tidak ada yang spesial di sini. Lalu Raffi. Rainbow Mane, langkah strategis yang cukup baik dari Raffi.
Toma menggunakan Unicorn Poison untuk membunuh Rhinocorn dari Raffi karena dia tahu itu kartu yang berbahaya. Lalu Toma nampaknya lupa untuk mengambil kartu di awal langkahnya tadi. Sekarang dia baru mengambil kartunya. Bisa kita lihat di sini ya perbedaan umur dari para peserta, di mana Toma dan Ndoye yang sudah tua-tua dibandingkan dengan Raffi yang langkahnya cepat keluarnya, sedangkan Toma dan Ndoye membutuhkan cukup banyak waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Seperti Ndoye di sini yang terlihat sangat ragu-ragu untuk mengeluarkan Rainbow Aura ke kandangnya. Sekarang Raffi. Ouch! Ouch! Raffi memasang barbed wire ke kandang Ndoye sehingga Ndoye harus membuang satu kartu dari tangannya setiap kali ada unicorn yang masuk atau keluar dari kandangnya. Toma masih berpikir-pikir mengeluarkan kartu apa, dan yang dia keluarkan adalah Retarget untuk mencuri Rainbow Mane dari Raffi. Cukup baik. Kembali Ndoye mengeluarkan 2 for 1. Dia sacrifice barbed wire-nya yang barusan diberikan oleh Raffi dan menghancurkan kedua kartu upgrade dari Toma. Nice. Sekarang Raffi menggunakan Glitter Tornado. Dia mengambil kartu slowdown kembali ke tangannya dan mengembalikan Rainbow Aura kepada Ndoye dan mengembalikan kartu Baby Unicorn kepada Toma. Tetapi karena ini kartu Baby Unicorn, maka kembalinya ke dalam nursery bukan ke tangannya. Kedudukan sementara Toma memiliki 2 unicorn di kandangnya, Ndoye memiliki 3 unicorn, dan Raffi 2 unicorn di kandangnya. Masih cukup seimbang. Kita saksikan aksi Toma dengan keraguan-raguannya untuk mengeluarkan kartu Magical Flying Unicorn. Dengan kartu ini ia dapat mengambil 1 buah kartu magic dari discard pile, dan yang diambil adalah kartu Retarget. Sekarang Ndoye. Dengan kartu Retarget ini Toma dapat mengambil kartu upgrade dari Raffi atau Ndoye, tapi kita lihat di sini Raffi dan Ndoye tidak memiliki kartu upgrade apapun. Jadi mungkin Toma mengambil kartu retarget hanya untuk senjata siap-siap kalau nanti ada yang mengeluarkan kartu upgrade yang baik. Ini giliran Ndoye jalan, dia mengeluarkan Americorn. Dengan kartu ini ia dapat mengambil 1 buah kartu dari tangan Raffi atau Toma secara acak, dan Ndoye menunjuk Raffi sehingga ia mengambil 1 buah kartu dari tangan Raffi ke tangannya. Raffi mengeluarkan Unicorn Lasso ke dalam kandangnya, dan sekarang Toma. Toma mengeluarkan Majestic Flying Unicorn. Sayang sekali dicegah oleh Ndoye sehingga
Majestic Flying Unicorn Toma harus masuk ke dalam discard pile. Sekarang giliran Ndoy untuk jalan. Terlihat perdebatan yang cukup sengit nampaknya antara para peserta kita hari ini. Slow down dari Ndoy, namun oleh Raffi, dan Ndoy masih ditahan dengan Raffi yang memenangkan perdebatan kali ini. Kita lihat banyak sekali kartu Ney di discard pile ya. Raffi mengeluarkan basic unicorn dengan bermain safe. Kita lihat gesturnya yang tenang dan sabar dalam permainan ini. Kembali Toma menggunakan retargetnya untuk mencuri unicorn lasso dari Raffi. Ndoy memikirkan langkah selanjutnya. Dan ia mengeluarkan Rainbow Aura lagi, yang tadi sudah dikembalikan oleh Raffi. Wow, sekarang Raffi menggunakan unfair bargain untuk menukar semua kartu yang ada di tangannya dengan semua kartu yang ada di tangan Toma. Cukup menyebalkan. Oh, ternyata Toma hampir saja lupa bahwa ia masih memiliki sebuah kartu Ney di tangannya. Sekarang Toma mengaktifkan kartu Unicorn Lasso dan mengambil kartu Americorn Ndoy ke dalam kandangnya, dan sekarang Toma dapat mengambil satu buah kartu dari tangan Ndoy. Kartu sudah diambil. Sekarang giliran Toma untuk jalan, mengambil satu kartu dari deck. Dan ia mengeluarkan Blinding Light. Dengan Blinding Light maka semua kartu unicorn dari kandang Ndoy tidak dapat berfungsi. Sekarang Toma mengembalikan Americorn kepada Ndoy dan efeknya tidak akan berjalan karena ada kartu Blinding Light di kandangnya. Langkah yang cukup jenius dari Toma. Yang di basic unicorn. Raffi mengeluarkan Zombie Unicorn. Dengan kartu ini ia dapat menukarkan kartu unicorn yang ada di tangannya dengan yang ada di discard pile di langkah berikutnya. Toma mengaktifkan kembali Unicorn Lasso dan mengambil Americorn dari Ndoy, dan ia kembali lagi mengambil satu kartu dari tangan Ndoy. Bisa kita lihat upgrade Unicorn Lasso ini memang cukup menyebalkan ya, apalagi dengan adanya Blinding Light di kandang Ndoy, jadi kartu yang ditarik oleh Toma dapat berfungsi, sedangkan ketika ia kembalikan ke Ndoy tidak dapat berfungsi lagi karena ada Blinding Light di sana. Toma bermain safe dengan basic unicorn dan mengembalikan Americorn kembali ke kandang Ndoy. Kita lihat sekarang kandang Ndoy cukup mengancam dengan 5 unicorn dan sekarang 6 unicorn dengan basic unicorn yang baru dikeluarkannya, sehingga Raffi dan Toma harus memikirkan cara untuk mengurangi atau menahan langkah Ndoy berikutnya. Raffi menggunakan Glitter Tornado mengembalikan satu basic unicorn ke tangannya.
satu basic unicorn ke tangan Endoy dan menghancurkan baby unicornnya dari Toma. Masih ada 5 unicorn di kandang Endoy, masih cukup mengancam Raffi dan Toma. Toma mengaktifkan kembali unicorn lasso dan mengambil kembali Americorn dari Endoy, dan lagi dia mengambil satu kartu dari tangan Endoy. Masih giliran Toma untuk jalan. Mengambil satu kartu dari deck. Toma menggunakan basic unicorn sebagai langkah yang safe untuk menambah jumlah unicorn di kandangnya. Endoy masih unggul dengan 5 unicorn di kandangnya. Endoy lalu mengeluarkan back kick untuk mengembalikan unicorn lasso ke tangan Toma. Nay! Tetapi masih bisa ditahan dengan nay oleh Toma. Raffi mengeluarkan Black Knight Unicorn. Unicorn ini dapat dijadikan sebagai tumbal kalau ada unicorn lain yang akan dibunuh oleh peserta lain. Lalu Toma mengaktifkan kembali unicorn lasso. Masih mengambil Americorn dari Endoy. Dan masih juga mengambil kartu dari tangan Endoy. Masih giliran Toma untuk jalan. Kartu sudah diambil. Dia mengeluarkan Sadistic Ritual. Kartu downgrade ini membuat di setiap langkah Endoy harus sacrifice satu buah unicornnya, dan dia mendapatkan satu buah kartu ekstra dari deck. Endoy mengorbankan Americornnya. Dan mengambil satu ekstra kartu. Masih giliran Endoy yang jalan, tapi Raffi nampaknya sudah mengambil kartu duluan. Endoy memilih untuk tidak jalan di turn ini dan mengambil satu kartu ekstra. Raffi menggunakan Change of Luck. Dia akan mengambil 2 buah kartu dari deck. Dan membuang 3 buah kartu ke discard pile. Dan dia jalan lagi, mengambil 1 buah kartu dari deck. Kedudukan sementara masih seimbang dengan 4 unicorn di kandang masing-masing peserta. Dan Raffi mengeluarkan Nanny Cam untuk Toma, sehingga Toma harus memaparkan semua kartunya di atas meja, sehingga Raffi dan Endoy dapat melihat kartunya. Sungguh menyebalkan.
Kembali Toma menggunakan unicorn lasso dan mengambil zombie unicorn dari Raffi yang kelihatannya tidak berguna karena zombie unicorn berfungsi at the beginning of step. Lalu Toma mengeluarkan mermaid unicorn dan ia mengembalikan zombie unicorn ke tangannya. Ini seperti mencuri zombie unicorn dari tangan Raffi. Sungguh jenius sekali langkah yang dilakukan oleh Toma ini. Ndoy dan Raffi masih terlihat kebingungan dengan langkah yang barusan, dan Toma mencoba menerangkan bahwa memang langkah ini sungguh-sungguh langkah yang sangat jenius yang dilakukan oleh Toma melihat 2, 3, bahkan 1000 step di depannya. Sekarang Ndoy harus me-sacrifice satu buah unicornnya dan mengambil satu ekstra kartu dari deck. Ini efek dari sadistic ritual, dan ia jalan menggunakan targeted destruction untuk menghancurkan blinding light yang ada di kandangnya. Sekarang justru kandang Toma yang mengancam dengan 5 unicorn di dalamnya. Walaupun ada Nanny Cam, tapi nampaknya tidak begitu berpengaruh. Raffi menggunakan extra tail. Sekarang Toma menggunakan unicorn lasso mengambil Black Knight unicorn dari Raffi. Ini sungguh berbahaya. Ada 6 unicorn di kandang Toma dan Toma mengeluarkan zombie unicorn untuk memenangi pertandingan ini, tetapi ditahan oleh Ndoy dengan Nei, sehingga Ndoy dan Raffi masih bisa bernafas. Sekarang giliran Ndoy untuk jalan. Ndoy mengorbankan annoying flying unicornnya dan mengembalikannya ke tangan, efek dari sadistic ritual, dan ia mengambil 2 buah kartu, 1 kartu ekstra dari deck. Perlu diingat, kandangnya Toma ini masih sangat mengancam dengan 5 unicorn di dalamnya. Mulai mengeluarkan extremely destructive unicorn, sehingga masing-masing pemain harus sacrifice 1 unicorn dari tangannya. Toma mengorbankan magical flying unicorn kembali ke tangannya. Raffi mengembalikan basic unicorn dan begitu juga Ndoy. Sekarang giliran Raffi. Dia masih menimbang-nimbang apa yang akan dilakukan untuk mencegah jalannya Toma ini yang sudah lumayan mengancam dari tadi. Ternyata ia mengeluarkan Pandemonium, sehingga Toma tidak memiliki unicorn di kandangnya. Berapapun banyak unicorn yang ada di dalamnya, mereka dianggap sebagai panda. Tidak berpengaruh seberapa banyaknya unicorn yang ada di dalam kandang Toma, mereka sekarang dianggap sebagai panda dan bukan unicorn. Sekarang Toma kembali mengaktifkan unicorn lasso dan mengambil Black Knight unicorn dari Raffi, walaupun tidak ada efeknya sebenarnya. Dan Toma mengeluarkan Magical Flying Unicorn sehingga ia bisa mengambil 1 kartu magic dari discard pile. Dan dia mengambil retarget kembali ke tangannya. Sekarang ada lebih dari 7 buah kartu di tangan Toma, sehingga ia harus mengeluarkan 1 kartu, membuangnya ke discard pile, dan mengembalikan Black Knight Unicorn kepada Raffi. Dan sekarang giliran Ndoy. Hampir saja Ndoy lupa, dia punya sadistic ritual. Dia harus mengorbankan 1 unicornnya dan mengambil 2 buah kartu.
Kembali Endoy mengeluarkan Annoying Flying Unicorn dan menunjuk Toma untuk membuang satu kartunya, dan Toma membuang satu kartu Basic Unicorn. Raffi menggunakan Swift Flying Unicorn dan ia dapat mengambil satu buah kartu Nay dari discard pile. Dan ternyata Endoy tadi lupa bahwa kartunya ada lebih dari 7 di tangannya dan dia harus membuang satu kartu. Dan begitu juga dengan Raffi, dia ternyata lupa bahwa dia punya extra tail sehingga dia mengambil satu buah kartu lagi. Sekarang kesempatan untuk Toma untuk melancarkan Unicorn last-nya dan mengambil Swift Flying Unicorn dari Raffi untuk mengambil sebuah kartu Nay dari discard pile. Masih turn dari Toma dan dia mengambil satu kartu dari deck. Dan dia mengeluarkan Glitter Bomb yang ternyata di-nay oleh Raffi sehingga Toma harus mengeluarkan Glitter Bomb-nya ke discard pile. Terlihat sekali bagaimana ketakutan Raffi dan Endoy melihat ancaman dari stable Toma dengan 5 panda di dalamnya. Dengan kembalinya Swift Flying Unicorn ke tangan Raffi, sekarang Raffi dapat mengambil satu buah kartu Nay. Kartu di tangan Toma lebih dari 7 dan ia mengembalikan satu kartu ke discard pile. Dan sekarang Endoy harus mengorbankan satu unicornnya untuk mengambil extra card dari efek Sadistic Ritual. Kita lihat stable dari Toma ini masih cukup mengancam dengan 5 unicorn di dalamnya, walaupun mereka panda. Tapi sewaktu-waktu Toma dapat menghancurkan Pandemonium sehingga mereka langsung berubah lagi menjadi unicorn. Endoy mengeluarkan Change of Luck dan dia mengambil 2 kartu dari deck dan membuang 3 kartu. Lalu ia jalan lagi dengan mengambil satu deck dan memainkan satu buah kartu. Tampaknya Endoy kelebihan mengambil kartu sehingga dia harus mengembalikan kartu yang harus diambil hanya satu kartu bukan 2. Dan ia mengeluarkan Unicorn on the top sehingga ia dapat mengambil 2 buah kartu ekstra dan membuang satu kartu dari tangannya. Dengan begitu Endoy memiliki jumlah kartu lebih dari 7 di tangannya sehingga dia harus membuang beberapa kartu sehingga jumlah kartu yang ada di tangannya maksimum adalah 7 buah kartu. Sekarang giliran Raffi. Mengeluarkan Angel Unicorn dan dia lupa untuk mengambil 2 kartu karena dia punya extra tail. Dengan Angel Unicorn ini dia dapat menukarkannya dengan kartu unicorn lain yang ada di discard pile. Toma melakukan Destructive Unicorn dari kandang Endoy dan dia
mengembalikan kartu Magically Flying Unicorn. Ya, walaupun mereka sekarang adalah panda, tetapi efek kartunya masih berjalan. Jadi masing-masing harus men-sacrifice unicorn dari kandangnya masing-masing. Dan Toma tidak perlu men-sacrifice apapun karena mereka adalah panda, bukan unicorn. Raffi juga diuntungkan dari langkah ini karena dia men-sacrifice Swiftly Flying Unicorn dan dia dapat mengeluarkannya lagi untuk mengambil kartu Nei dari discard pile. Tampaknya Toma mendapatkan satu kartu Nei lagi sehingga dia punya 2 di tangan. Dan dia mengeluarkan kartu 3D Flying Unicorn dan mengambil satu kartu lagi. Extremely Destructive Unicorn dikembalikan ke stable Ndoye dan efeknya bekerja kembali, sehingga Ndoye dan Raffi harus mengorbankan satu unicorn dari kandangnya. Dan Toma tadi mengembalikan satu buah kartu karena jumlah kartu di tangannya melebihi dari 7 buah kartu. Raffi mengorbankan satu basic unicorn dan Ndoye terpaksa harus mengorbankan extremely destructive unicorn karena dia tinggal satu-satunya unicorn di kandangnya. Sekali lagi, Toma tidak perlu mengorbankan apapun dari kandangnya karena yang ada hanya panda, bukan unicorn. Sekarang Ndoye tidak punya unicorn apapun di kandangnya, dan sedangkan Toma memiliki 6 buah unicorn, tinggal satu lagi, maksudnya 6 buah panda. Tapi dia punya retarget untuk menghancurkan Pandemonium, sehingga dengan begitu dia bisa memenangkan pertandingan ini. Cukup membahayakan. Ndoye mengeluarkan Classy Narwhal. Dia dapat mencari deck untuk sebuah kartu upgrade. Mungkin dia tidak punya kartu lain untuk menghadang jalannya laju dari ekspansi Toma ini. Sekarang Raffi mengambil 2 buah kartu karena extra tail-nya cukup efektif ya sebenarnya kartu upgrade extra tail ini. Lalu ia mengeluarkan basic unicorn dan dia harus mengeluarkan beberapa kartu dari tangannya karena ternyata dia punya terlalu banyak kartu di tangannya. Ya, sepertinya Toma akan memenangkan pertandingan ini dengan mencuri unicorn Raffi dengan lasonya. Sekarang dia punya 7 unicorn di kandang dan dia mengeluarkan retarget untuk membuang kartu Pandemoniumnya dan dia tampaknya akan menang. Tapi ternyata di-Nei oleh Raffi kembali dan Nei kembali dan Nei kembali dan Nei kembali. Sekarang Mama tidak dapat menyelesaikan permainan ini, tampaknya masih harus berlanjut. Kita saksikan. Begitu banyak kartu Nei yang dikeluarkan pada langkah terakhir tadi. Sungguh menegangkan. Begitu antusiasnya tadi Toma untuk memenangkan pertandingan sehingga dia lupa untuk mengambil kartu di langkah awal. Dan sekarang dia mengembalikan kartu kepada Raffi. Sekarang giliran Ndoye.
Memang benar-benar sadistik ritual ini sehingga Ndoy harus mengorbankan satu-satunya unicorn yang ada di kandangnya, lalu dia mengambil 2 kartu dan memulai permainan. Sayang sekali tadi Toma hampir saja memenangkan pertandingan kalau tidak dicegah oleh Raffi, dan perang Ne yang sungguh menegangkan tadi begitu memukau sehingga semua peserta menjadi sangat kelelahan tampaknya sekarang. Ndoy harus berpikir ekstra keras untuk menghancurkan kartu sadistik ritual dari kandangnya. Dia mengeluarkan Alluring Narwhal dan mencuri kartu Unicorn Lasso dari Toma. Selama kartu sadistik ritual masih ada di kandangnya Ndoy, Alluring Narwhal ini nantinya harus mau tidak mau harus dikorbankan di step berikutnya. Sekarang Raffi mengambil 2 kartu. Dan dia menggunakan Unicorn Swap untuk menukar Alluring Narwhal dari Ndoy ke kandangnya. Dan dia mengambil lagi Unicorn Lasso dari Ndoy. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Toma sekarang. Nampaknya dia tidak mempunyai kartu apapun yang dapat menghancurkan Pandemonium, sehingga dia tidak dapat memenangkan pertandingan kali ini di turn ini. Tapi dia memiliki 1 buah kartu Ne yang mungkin akan sangat berguna di akhir pertandingan nanti. Kita lihat saja. Dia mengeluarkan Extra Tail. Sekarang giliran Ndoy. Dia harus mengorbankan basic unicornnya itu karena ada sadistic ritual dan mengambil 2 buah kartu. Kira-kira apa yang akan dikeluarkannya kali ini? Stabby the Unicorn. Sekarang Raffi mengaktifkan Angel Unicorn untuk menukarnya dengan unicorn yang lain yang ada di discard pile. Kira-kira unicorn apa yang akan dipilih oleh Raffi? Sepertinya ada banyak unicorn yang bagus di discard pile. Melihat tumpukan discard pile yang cukup tebal, Raffi masih memilih unicorn apa yang akan dipilihnya. Majestic Flying Unicorn yang diambilnya pintar sekali, karena dengan adanya unicorn ini dia mengambil 1 buah unicorn lagi dari discard pile ke tangannya, dan dia mengambil Zombie Unicorn. Baik sekali. Sekarang Toma mengambil 2 kartu karena extra tail di kandangnya. Tapi nampaknya belum ada unicorn kartu yang dapat menghancurkan Pandemonium. Sekarang Toma menggunakan Unicorn Spray pada Raffi. Tapi di-Ne oleh Raffi dan di-Ne kembali oleh Toma, dan Super Ne oleh Raffi yang tidak dapat di-Ne lagi. Cukup sengit perang Ne antara Toma dan Raffi ini dari tadi kalau kita lihat. Sekarang Ndoy mengorbankan Stabby the Unicorn karena efek dari sadistic ritualnya, sehingga Stabby the Unicorn kalau di sacrifice dia dapat mendestroy unicorn lain, dan Ndoy
menargetkan Alluring Narwhal dari Raffi, tetapi Raffi punya Black Knight yang dapat menangkis hancurnya Alluring Narwhal dengan mengorbankan Black Knight Unicorn. Sekarang Endoy mengeluarkan Narwhal Torpedo sehingga dia bisa menghancurkan Sadistic Ritual dari kandangnya. Cukup baik. Sekarang giliran Raffi mengambil 2 kartu karena extra tailnya, dan ternyata decknya sudah habis. Jadi kita akan mengembalikan semua kartu yang ada di discard pile, mengocok kembali menjadi deck, tapi nanti setelah Raffi menyelesaikan turnnya. Dan ternyata Raffi mengeluarkan Swift Flying Unicorn yang dapat mengambil kartu instant dari discard pile, dan dia mendapatkan Super Nei-nya kembali ke dalam tangannya sebelum discard pile itu dikocok menjadi deck kembali. Sangat cantik. Sekarang kartu discard pile dikocok kembali masuk menjadi deck karena decknya sudah habis, dan kartu discard pile sekarang yang sudah habis. Jadi kartu-kartu seperti Swift Flying Unicorn sudah tidak dapat mengambil kartu instant di discard pile. Lalu Thoma mengambil 2 kartu. Nampaknya masih belum ada kartu yang dibutuhkan Thoma untuk menghancurkan Pandemonium. Thoma mengeluarkan Sadistic Ritual ke dalam kandangnya sendiri. Ini cukup menarik. Dengan adanya Pandemonium berarti Thoma tidak punya Unicorn, dan Sadistic Ritual Thoma tidak perlu men-sacrifice Unicorn, tetapi dia dapat mengambil kartu ekstra. Jadi dia bisa mengambil 3 kartu dari deck. Tapi ini masih peraturan yang diperdebatkan apakah bisa begitu atau tidak. Ya, Endoy mengeluarkan Extremely Fertile Unicorn. Ini juga kartu yang cukup membahayakan karena dia setiap turn dapat mengambil 1 kartu baby unicorn dari nursery ke dalam kandangnya. Sekarang Raffi mengeluarkan Chainsaw Unicorn dan dia menghancurkan
extra tail dari Thoma agar Thoma tidak dapat mengambil kartu banyak-banyak dari deck. Sekarang Thoma mengambil 2 kartu. Ini karena ada sadistic ritual, tapi sebenarnya menurut saya ini seharusnya tidak begitu jalannya. Karena Thoma tidak punya unicorn, jadi dia tidak men-sacrifice unicorn apapun, maka dia seharusnya tidak mengambil kartu satu lagi. Dan dia menggunakan unicorn shrink ray kepada Ndoye. Dan Ndoye menukarkan semua unicornnya menjadi baby unicorn. Dan sekarang Ndoye mencoba untuk menukarkan baby unicornnya dengan salah satu unicorn yang ada di kandang Raffi, namun dihadang oleh Raffi dengan kartu Nei. Giliran Raffi mengambil 2 kartu dari deck, dan dia mengeluarkan Classy Narwhal, sehingga dia bisa mencari kartu upgrade dari deck. Lalu Thoma masih mengambil 2 kartu dari deck. Masih belum ada kartu yang dapat menghancurkan Pandemonium. Dan dia menggunakan Good Deal untuk mencari kartu lagi, sehingga dia bisa mengambil 3 kartu dari deck dan membuang 1 kartu. Masih belum ada juga kartu yang dapat menghancurkan Pandemonium. Thoma sangat membutuhkan kartu untuk menghancurkan Pandemoniumnya. Sekarang Thoma masih harus membuang beberapa kartu dari tangannya karena dia mempunyai lebih dari 7 kartu di tangan. Kalau kita lihat di sini nampaknya kandang Raffi sudah mulai penuh dengan unicorn. Ada 5 buah unicorn di kandang Raffi. Ini juga cukup mengancam pertandingan ini, khususnya untuk Thoma dan Ndoye. Giliran Ndoye jalan, dia ambil 1 kartu dari deck. Ndoye mengeluarkan Change of Luck, berarti dia akan mengambil 2 kartu dari deck dan membuang 3 kartu dari tangannya. Lalu dia jalan lagi dengan mengambil 1 kartu lagi dari deck. Dan Ndoye mengeluarkan Unicorn on the Top untuk mengambil 2 kartu lagi dari deck dan membuang 1 kartu. Nampaknya Ndoye tidak memiliki kartu yang cukup bagus untuk dimainkan, jadi dia masih mencari-cari kartu dari deck yang tersedia. Benar, Ndoye masih mencari kartu dengan mengeluarkan Unicorn on the Top, sehingga dia masih dapat mengambil 2 kartu lagi dan membuang 1 kartu. Raffi mengambil 2 kartu. Dan dia menggunakan Blatant Thievery untuk mencuri. Raffi mencuri Ginormous Unicorn dari Thoma.
ini cukup berbahaya karena next turn ketika dia mengeluarkan Ginormous Unicorn ke kandangnya yang dihitung sebagai 2 unicorn, berarti Raffi sekarang memiliki 5 unicorn ditambah Ginormous Unicorn, dia akan memenangkan pertandingan ini secara otomatis. Kita lihat saja apakah Ndoye masih memiliki kartu Nei untuk menghalang jalannya Raffi. Toma mengambil 2 kartu dan akhirnya dia memiliki retarget untuk menghancurkan pandemoniumnya, tapi Toma masih memiliki 6 panda di kandangnya. Tampaknya dia akan mengeluarkan kartu lain. Benar, dia mengeluarkan Extremely Destructive Unicorn untuk menghancurkan kartu unicorn yang lain, dan ternyata dihadang oleh Raffi dan Ndoye kembali oleh Toma, dan Raffi menei kembali. Ternyata Ndoye menei kartu Nei dari Raffi sehingga Extremely Destructive Unicorn ini berjalan. Raffi mengorbankan Swift Flying Unicorn-nya untuk mengambil kartu Nei yang sekarang sudah ada di discard pile, dan Ndoye lupa untuk mengorbankan unicorn-nya. Ndoye menggunakan Lamacorn sehingga masing-masing peserta harus membuang 1 kartu ke discard pile, dan discard pile akan dikocok kembali ke dalam deck sehingga Raffi tidak dapat mengambil kartu Nei dari discard pile dengan Swift Flying Unicorn-nya. Langkah yang cukup baik. Posisi Toma sebenarnya yang paling mengancam pada saat ini karena dia masih memiliki retarget untuk membuang pandemonium, sedangkan kartu Nei nampaknya sudah keluar semua. Tadi sempat kita lihat pertandingan sengit antara ketiga peserta kita dengan mengeluarkan kartu Nei bertubi-tubi. Ya, Raffi menggunakan unicorn lasso untuk mengambil baby unicorn dari kandang Ndoye ke kandangnya, dan dia mengeluarkan Ginormous Unicorn sehingga dia memiliki 7 unicorn di kandangnya. Dapat ditahan oleh kartu Nei, tetapi Raffi juga masih memiliki Super Nei. Dan pertandingan hari ini diakhiri dan dimenangkan oleh saudara Raffi. Wow, sangat tidak disangka.